Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Apa kabar kalian? Senang sekali rasanya Kak Grace bisa kembali menyapa adik-adik kelas tengah dan kelas madya hari ini. Hari ini seperti biasanya kita setiap minggu mau beribadah memuji Tuhan. Kak Grace mau mengajak adik-adik semuanya untuk berdoa terlebih dahulu ya. Siapkan hati dan pikiran kalian, kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri, buat nafas kehidupan, sehingga kami dapat bangun untuk memuji dan memuliakan Tuhan hari ini. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, temani kami selama ibadah ini, agar ibadah ini berjalan dengan baik dan penuh hikmah. Berkati kami anak-anak sekolah minggu agar semangat untuk memuji Tuhan dan menjadi anak yang baik ketika mendengarkan firman Tuhan. Dan juga berkati juga kakak sekolah minggu yang menyampaikan firman Tuhan nantinya, yaitu Kak Ririn. Kiranya Tuhan Yesus yang mengurapinya. Buat teman-teman kami yang belum bisa bergabung bersama kami untuk melaksanakan ibadah online, entah itu karena sakit ataupun masih malas, kiranya Tuhan Yesus yang memberikan mereka kesehatan buat yang sakit, dan juga kerajinan untuk teman-teman kami yang mungkin masih malas untuk mengikuti ibadah, agar di ibadah selanjutnya mereka mau mengikuti ibadah secara online di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengundang Engkau untuk hadir di tengah-tengah kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah bersatu dalam doa. Kakak harap kalian semuanya di rumah bisa semangat dan sukacita untuk menyambut firman Tuhan ya. Kita mau menyanyikan dulu satu lagu pujian. Judulnya Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Tahu nggak lagunya? Lagunya gini nih. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Nah, pernah dengar kan? Kalau yang sudah pernah dengar, yuk nyanyikan dengan penuh semangat ya. 1, 2, 3, go! Shalom adik-adik, apa kabar? Kak Ririn berharap adik-adik selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan sehat, dan tidak kekurangan suatu apapun. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan dengan semangat. Tapi Kak Ririn masih melihat ada loh adik-adik yang menyanyinya kurang semangat, masih lemas. Kak Ririn tahu nih, pasti adik-adik ada adik-adik yang belum sarapan. Ayo ngaku belum sarapan kan?
Nah, adik-adik jangan lupa untuk selalu sarapan, karena sarapan itu baik buat kesehatan kita. Nih Kak Ririn kasih tahu ya, manfaatnya kalau kita sarapan. Kalau kita sarapan, badan kita berenergi. Kita bisa menyanyi dan memuji Tuhan dengan semangat, tidak lemas. Lalu dengan sarapan juga tubuh kita jadi kuat adik-adik. Kita jadi terhindar dari penyakit. Yang ketiga nih, karena adik-adik kan tiap hari harus sekolah, tugas sekolahnya banyak. Dengan sarapan membuat kita lebih berkonsentrasi dalam belajar. Karena itu adik-adik jangan lupa untuk sarapan ya. Nah, tahu nggak, Tuhan Yesus juga mengajak murid-muridnya untuk sarapan. Wah, di mana ya kejadiannya ya? Nah, adik-adik pengen tahu? Yuk kita mau sama-sama buka Alkitabnya. Kira-kira Tuhan Yesus mengajak murid-murid sarapan apa ya adik-adik? Apa mereka sarapan lontong atau nasi gurih? Yuk kita mau sama-sama cek dari kitab Injil Yohanes. Yuk sama-sama kita mau buka Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Nah, kalau adik-adik sudah dapat bacaan Alkitabnya, yuk Alkitabnya kita taruh dulu. Lalu kita bersama-sama mau bersatu di dalam doa, kita minta pimpinan Roh Kudus dalam doa. Mari kita sama-sama doa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuntunlah kami Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, dengan sikap yang baik dan tertib. Dan tolong kami juga supaya kami boleh memahami firman-Mu, serta bisa melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik ambil kembali Alkitabnya. Seperti yang Kak Ririn bilang tadi, cerita kita hari ini adalah tentang Tuhan Yesus yang mengajak murid-muridnya untuk sarapan pagi. Kejadiannya di mana ya adik-adik? Nah yuk kita baca dulu judulnya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di mana adik-adik? Pantai Danau Tiberias. Jadi pada saat itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 7 orang muridnya. Yaitu ada Simon Petrus, ada Thomas yang disebut dengan Didimus, lalu ada Nathanael orang Kana, lalu ada anak-anak Zebedeus yaitu Yakobus dan Yohanes, beserta dengan ada 2 orang murid yang lain yang tidak disebutkan namanya di dalam Injil Yohanes ini. Nah adik-adik, ini adalah penampakan Tuhan Yesus yang ketiga kalinya. Nah adik-adik tahu nggak apa pekerjaan para murid sebelum mereka menjadi pengikut Tuhan Yesus, menjadi murid Tuhan Yesus? Ya benar, mereka adalah nelayan yang bekerja mencari ikan. Jadi bisa dikatakan bahwa murid-murid Tuhan Yesus adalah para pencari ikan yang handal, yang sudah jago, yang sudah terbiasa tiap hari mereka mencari ikan. Tapi suatu hari adik-adik, mereka mencari ikan. Dan semalaman mereka mencari ikan. Tapi tidak ada satupun ikan yang mereka dapatkan. Lalu menjelang pagi, tiba-tiba mereka mendengar suara dari pantai. Ada suara yang berkata, "Hai anak-anak, dapat ikannya?" Lalu murid-murid menjawab, "Tidak ada, kami tidak mendapatkan ikan." Lalu suara yang dari pantai itu lagi berkata, "Oh kalau begitu, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan." Dan murid-murid pun mengikuti petunjuknya. Nah, siapa orang yang di pantai itu adik-adik?
Pada awalnya mereka tidak mengenali bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyuruh para murid untuk menebarkan jala di sebelah kanan karena semalaman para murid tidak mendapatkan ikan. Dan apa yang terjadi? Apakah mereka mendapatkan ikan? Benar sekali. Para murid mendapatkan ikan yang sangat banyak, yang besar-besar. Jumlah ikannya ada 153 ekor banyaknya. Belum termasuk ikan-ikan yang kecil adik-adik. Dan karena banyaknya ikan yang mereka tangkap, mereka sangat senang. Tapi ikan-ikan itu tidak membuat jalannya menjadi robek atau menjadi rusak. Nah, setelah murid-murid kemudian mengenali itu Tuhan Yesus, lalu mereka pun menuju ke pantai dan di sana mereka kaget adik-adik karena Tuhan Yesus sudah menyediakan apa buat mereka? Sudah menyediakan roti dan juga sudah menyediakan ikan bakar untuk mereka sarapan bersama-sama. Nah, beda ya adik-adik ketika para murid berusaha menangkap ikan semalaman tanpa bantuan Tuhan, dengan ketika mereka menangkap ikan dengan perintah dari Tuhan. Ada perbedaannya. Ketika kita mau melakukan apa saja, kalau kita mau mengandalkan Tuhan, kita mau libatkan Tuhan dalam apa yang kita lakukan, maka pasti ada hasilnya, ada berkatnya. Nah, adik-adik, kenapa sih Tuhan Yesus berulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya? Tidak hanya sekali adik-adik, 2 kali, 3 kali, bahkan selama 40 hari Tuhan Yesus masih berada di dalam dunia. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus terus-menerus menampakkan diri kepada murid-murid. Itu karena Tuhan Yesus ingin agar murid-murid benar-benar percaya, benar-benar yakin, dan benar-benar diteguhkan imannya bahwa memang betul-betul Tuhan Yesus memang bangkit. Dan bangkitnya itu bukan bangkit yang bohong-bohong seperti yang diberitakan oleh pemimpin agama Yahudi. Tuhan Yesus memang benar-benar bangkit. Dan Tuhan Yesus mau muridnya tetap percaya, tetap yakin. Dan setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib lalu bangkit, lalu Tuhan Yesus tidak ada lagi bersama-sama dengan para murid, kuasa Tuhan Yesus itu bukan juga hilang adik-adik. Tapi kuasa Tuhan Yesus itu tetap ada dan menolong para murid mewujudkan apa yang mereka butuhkan. Tuhan Yesus memberikan apa yang murid-murid butuhkan. Murid-murid melaut tidak dapat ikan, Tuhan Yesus memberikan kebutuhan mereka. Mereka murid-murid merasa kebingungan karena Tuhan Yesus tidak berada dengan mereka. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, menunjukkan dirinya kepada murid-murid. Nah, seperti lagu yang kita sudah nyanyikan tadi adik-adik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Diberikannya kasih setianya kepada kita dengan menyediakan apa yang kita butuhkan. Dan kasih setia Tuhan itu berlaku bukan hari ini dan besok, tapi dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kuasa Tuhan yang memberikan kebutuhan, menyediakan apa yang dibutuhkan oleh para murid juga berlaku bagi kita saat ini. Sesuai dengan tema kita adik-adik, Tuhan menyediakan. Apa yang Tuhan sediakan bagi kita? Tuhan menyediakan pakaian untuk kita pakai, Tuhan menyediakan makanan untuk kita makan, rumah untuk kita tinggali, sekolah bagi pendidikan kita, Tuhan menyediakan itu semua untuk kita. Tapi pada zaman sekarang, pada saat sekarang ini di masa pandemi, kita memang ada banyak orang-orang di sekitar kita atau bahkan kita pun mengalami kesulitan keuangan, ada orang tua yang kehilangan pekerjaan dan banyak lagi masalah adik-adik. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan menyediakan.
Janji Tuhan bahwa Dia akan selalu bersama-sama dengan kita, menyertai kita, menyediakan apa yang Dia butuhkan, pasti berlaku untuk kita sampai saat ini. Asal kita mau berpegang pada perintah Tuhan, mau mengandalkan Tuhan, dan mau melibatkan Tuhan dalam segala apapun yang kita lakukan. Percaya adik-adik, Tuhan pasti akan menolong kita. Dalam segala kesulitan yang kita hadapi, Tuhan pasti menolong kita. Asalkan kita berpegang teguh pada Tuhan Yesus. Ya, demikian cerita Alkitab kita hari ini. Sama-sama kita mau menyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Adik-adik tahu burung pipit? Burung pipit itu sangat kecil. Tapi burung yang kecil itu pun Tuhan pelihara. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Tuhan pasti pelihara kita. Yuk kita mau nyanyikan sama-sama ya. Sambil berdiri deh kita nyanyi bersama-sama. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Burung pipit yang kecil. Nah adik-adik, gimana tadi cerita Kak Ririn? Seru kan? Pasti dong. Sekarang tiba saatnya kita untuk kuis Alkitab. Supaya adik-adik lebih ingat lagi apa tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Ririn ya. Adik-adik, ketika kakak memberikan pertanyaan, adik-adik jawab sendiri aja masing-masing di hati di rumah, oke? Adik-adik bisa lihat pertanyaannya di layar ini ya. Jawabnya di hati saja, oke? Pertanyaan pertama, di manakah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya? A. Di tepi Danau Toba. B. Di tepi Danau Tiberias. C. Di tepi Laut Merah. Jawabannya? Yap, di tepi Danau Tiberias. Yang kedua, penampakan Tuhan Yesus ini adalah yang keberapa kali? Hayo. A. Yang ke-1. B. Yang kedua. C. Yang ketiga. Jawabannya adalah yang ketiga. Selanjutnya, sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus, apakah murid-murid mendapatkan ikan? Jawabannya ya apa tidak? Hayo. Jawabannya tidak. Selanjutnya, apakah setelah bertemu Tuhan Yesus murid-murid mendapatkan ikan? Jawabannya ya apa tidak? Jawabannya ya. Selanjutnya, berapa banyak ikan yang diperoleh murid-murid? Ayo. A. 153. B. 10. C. 2. Jawabannya adalah 153 ekor ikan. Yang terakhir, siapakah nama lain dari Didimus? A. Yakobus. B. Filipus. C. Thomas. Jawabannya adalah Thomas. Ayo. Dari 5 pertanyaan tadi, siapa yang benar semua? Kalau yang benar semua berarti tadi benar-benar menyimak apa yang disampaikan oleh Kak Ririn. Good. Yang masih ada salah-salahnya, boleh deh di-refresh lagi, baca-baca kembali Alkitabnya di rumah ya adik-adik. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Lalu adik-adik kami yang di rumah, tadi kita telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Ririn. Adik-adik kami yang di rumah juga, begitu juga kepada orang tua kami yang ada di rumah. Bagi orang tua kami yang ingin memberikan persembahan
dapat disampaikan, dapat dikirim ke kantor sekretariat gereja kita di Jalan Zainul Arifin GKI Sumut Medan. Begitu juga kami telah menyediakan QRIS yang ada di layar yang telah disediakan. Untuk adik-adik kami di rumah, mari kita persiapkan diri kita untuk mengakhiri ibadah ini, lipat tangannya, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami tadi telah mendengar Tuhan sebagian dari firman Tuhan yang berjudul Tuhan menyediakan setiap kebutuhan kami. Bapa, kami percaya Tuhan, di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan adik-adik kami, Tengah dan Madia, kami tetap mengandalkan Tuhan saja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan, agar kami tetap di dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam pergumulan kami, di dalam sekolah kami, apapun pergumulan kami Tuhan, baik adik-adik kami yang Tengah dan Madia, tetap mengandalkan Tuhan saja. Dan Tuhan pasti, kami percaya Tuhan pasti mengabulkan setiap permohonan kami dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk adik-adik kami yang ada di rumah, yang mungkin saat ini dalam sekolah, juga di rumah di live streaming. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk adik-adik kami Tengah dan Madia di dalam sekolahnya juga, berikan mereka kepintaran Tuhan, agar mereka mampu dapat menangkap pelajaran yang diberikan ibu guru kepada mereka. Tuhan Yesus berkati mereka Tuhan di dalam sekolahnya juga. Begitu juga ajari mereka juga Tuhan, agar tetap mengandalkan Tuhan Yesus saja di dalam kehidupan mereka Tuhan. Begitu juga kami mau berdoa untuk orang tua kami Bapa, di dalam pekerjaannya, di dalam kehidupannya, dalam usahanya. Tuhan Yesus berkati mereka Tuhan, berkati orang tua kami. Semua ini Tuhan kami percaya atas kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapa untuk ini semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, inilah ibadah kami Tuhan. Kami serahkan hanya ke tangan-Mu. Bapa, kami sadari juga kami banyak kesalahan, perbuatan kami yang tidak baik, adik-adik kami, dari ucapan adik-adik kami ataupun kami Tuhan, yang tidak baik melakukan dosa Tuhan. Ampunkan salah dosa kami Tuhan, agar kami layak menjadi anak Tuhan dan mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyempurnakan doa ini dengan berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Salam adik-adik.